Raja Empat, tempat yang dulu orang berdatangan untuk menyelam dalam keheningan. Sekarang orang datang untuk menambang dalam keserakahan. Laut itu dulunya menyambut nelayan, kini mengusir mereka dengan air keruh. Air tenang jangan disangka tak berisi, kadang justru menyimpan racun industri. Raja Empat, surga terakhir di bumi, sedang dilukai oleh manusia. Saya Raja Empat! Papua bukan tanah kosong! Saya Raja Empat! Papua bukan tanah kosong! Saya Raja Empat! So, di video ini kita akan membahas tentang fakta dingin pertambangan, hilirisasi, dan tentunya Raja Empat itu sendiri. So, selamat menikmati. Selamat menonton. Di atas permukaan, Raja Empat mungkin adalah gugusan pulau, tapi di bawah air lautnya tersimpan keajaiban dunia. Raja Empat disebut sebagai pusat biodiversitas laut dunia. Terdapat 553 spesies karang keras, 1765 spesies ikan, 5 dari 7 jenis penyu laut dunia menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka. Semua itu hidup berdampingan dan seimbang. Tapi sekarang, bagi intan yang dibuang ke lumpur, tempat yang begitu bernilai justru ditawarkan ke alat berat. Konon katanya untuk pembangunan, konon katanya untuk kemajuan. Tapi kemajuan siapa? Rakyat, elit, atau asing? Lebih dari 22.000 hektar Raja Empat telah diberi izin tambang nikel, dan meskipun sekarang telah dibekukan untuk sementara oleh pemerintah, tapi kita tidak pernah tahu sampai kapan izin tersebut akan dibekukan. Dan kalau suatu saat nanti izin itu tidak dibekukan lagi, bisa kita bayangkan setiap hujan turun, ton demi ton sedimen masuk ke air laut yang dulu sejernih kristal kini keruh seperti air cucian. Terumbu karang mulai mati perlahan-lahan, ikan menghilang, parimanta menjauh. Sekali air tercemar, tak mudah jadi bening kembali. Tapi industri terus menggali, karena bagi mereka, bumi hanyalah ladang mencari keuntungan, bukan rumah yang harus dijaga. Mereka bilang ini untuk masa depan, mereka bilang ini untuk baterai, mereka bilang ini untuk dunia yang lebih hijau. Mereka mengatakan ini demi mobil listrik yang konon katanya ramah lingkungan. Tapi ironisnya, lingkungan kita dihancurkan untuk menyelamatkan lingkungan orang lain. Inilah wajah hilirisasi hari ini. Kita tentu sangat bersyukur Indonesia Menambang di kampung sendiri, sementara nilai tambah justru pergi ke tempat lain. Dibungkus dengan istilah pembangunan berkelanjutan. Padahal di lapangan yang berkelanjutan hanyalah kerusakan dan ketimpangan. Ketahuilah teman-teman, dalam tambang nikel ada namanya proses pemurnian. Dan proses pemurnian itu membutuhkan yang namanya batu bara. Dan dari mana batu bara itu didapatkan? Dari Kalimantan. Dengan demikian terjadi double deforestasi. Atau dengan kata lain, perlu merusak hutan di Kalimantan untuk mengambil sumber daya dari Indonesia Timur, atau bahkan merusaknya. Kita tahu perusahaan tambang nikel itu nggak terlalu banyak, tapi kuasa mereka dalam, Pak. Kita nggak tahu siapa yang bermain di balik layar,
Tapi gue yakin dan percaya bahwa oknum-oknum tersebut adalah oknum-oknum yang tidak bisa disentuh. Kenapa? Karena mereka duduk sangat dekat dengan kekuasaan. Inilah kenapa orang berlomba-lomba masuk ke dalam politik. Karena bukan hanya untuk mengejar uang, bukan untuk mengejar kekayaan, tapi untuk mendapatkan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi mengatakan pulau-pulau kecil tidak boleh ditambang. Tapi bagi kucing yang menjaga ikan, hukum itu bisa dilanggar jika pelanggarnya adalah pemilik kekuasaan itu sendiri. Masyarakat Raja Ampat tidak hidup dari nikel. Mereka hidup dari laut, dari pariwisata, dari hasil tangkap laut. Tapi jika tambang masuk, bukan jika sih, udah masuk sebenarnya, air laut akan menjadi keruh, wisata akan menyusut, dan ikan akan menghilang. Pendapatan pemandu wisata akan turun. Nelayan akan pulang dengan jari kosong. Yang kaya makin kaya, dan yang nelayan makin nelangsa. Mereka bilang ini demi pembangunan. Tapi pembangunan apa? Untuk siapa? Jika yang bertumbuh hanya kelompok-kelompok tertentu, dan yang lainnya dibiarkan tenggelam. Kita dihadapkan pada dua pilihan. Membiarkan surga itu hancur oleh alat berat, atau kita melawan dan mencoba menyelamatkan yang masih tersisa saat ini. Kita tidak pernah melawan pembangunan itu. Kita hanya pembangunan yang adil, yang tidak mengorbankan masa depan. Ya. Karena ketika pohon terakhir ditebang, ketika ikan terakhir ditangkap, dan ketika sungai terakhir tercemar, baru kita akan sadar kalau uang bukan segalanya. Surga itu belum hilang sepenuhnya, tapi dia sedang terluka. Dan luka itu tidak akan sembuh jika kita hanya diam. Suara teman-teman sangat penting di sini. Suarakan di media sosial, edukasi orang-orang di sekitarmu, dan share video ini ke teman-temanmu, ke orang-orang di sekitarmu. Karena saat suara kita berkumpul dan suara kita bersatu, bahkan oligarki pun akan gentar. Saya Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong, laut untuk hidup, surga bukan tambang. Gue Arifin Klaus, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Saya Raja Ampat. Mahkamah Konstitusi mengatakan pulau-pulau kecil tidak boleh ditambang, tapi bagaikan ikan yang dijaga oleh seekor ayam. Salah. Mahkamah Konstitusi mengatakan pulau-pulau kecil tidak boleh ditambang, tapi bagai kucing yang menjaga ikan. Peraturan itu Saya Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong, surga bukan tambang. Saya Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Aduh, patah di sini, lupanya kasih. Seharusnya tadi pas bicara atau terusnya ini selesai ini pas endingnya tadi pas masuk keempat, harusnya selesai juga ini supaya bagus videonya. Aduh, ini hancur Raja Ampat kalau belum periksa apa kalau ada uang pun nanti, kalau sukses kan nanti baru mau kesana Bang. Estetik atau tidaknya video ini guys, tapi tentang bagaimana suara kita sampai ke pemerintah kita supaya mereka membatalkan atau menghentikan izin pertambangan di Raja Ampat kita tercinta guys. Surga kita, surga terakhir kita, tempat-tempat yang ingin saya kunjungi, tempat-tempat berharga yang waduh,
Gimana nih guys, kenapa tidak mau selesai guys? Mana ini guys? Sedikit lagi guys, kita akan menyelesaikan rubik ini guys. Aduh, setelah rubik ini selesai guys, kita akan langsung pergi terjun ke medan pertempuran guys. Salah, pergi melewatkan Raja 4, melakukan editing video dan share video ini sebanyak-banyaknya.